Akhirnya hari keempat dokter visit itu pertama-tama yang dia tanyakan gimana kondisi, gimana vertigonya, dan hari Apa itu yang dirasa? suami aku diajarin duduk ya, Ya, karena suami aku nggak bisa duduk tadinya emang Iya. karena goyang sedikit aja dia heboh gitu kan. Akhirnya Goyangnya itu heboh duduk banget. duduk langsung belajar duduk, itu latihan terus ya, dan sehari itu langsung bisa duduk. Maksudnya hari kedua dia udah bisa duduk sendiri tanpa harus dipegangin lagi punggung dan segala macamnya. Hari Sabtu beliau ngasih informasi lewat suster untuk suami aku belajar napak kaki dulu Iya. ke lantai gitu. Jadi Jadi mulai turun dari turun kasur, dari kasur. betul. Ntar kita kasih Videonya. ya. Nanti mana? Kelas 1 di bawah Pak. Kelas 1 di kelas 6. Udah, mutar lagi. Nah, saya mau ke meja suster. Fitnah. Ya. Dan Lucu itu- banget sebenarnya sih video Dan itu. itu rasanya jujur kayak aduh maaf ya, nauzubillah ya, kayak orang yang bener-bener kecelakaan lah ya, Iya, kecelakaan atau kayak orang yang sakit keras gitu. Padahal cuma angkat polip dan tambal gendang telinga dan lalu pasang telinga Tulang pendengaran. pasang tulang pendengaran ya kan. Nanti kita kasih juga bentuk tulangnya ya, tulang pendengarannya seperti itu. Tapi kok sampai seperti ini, kayak misalnya Efeknya. jalan aja kayak orang baru bisa jalan lagi gitu loh, Betul kayak banget. lemes banget. Lemes. Satu lemes karena seminggu tiduran bayangin lemes banget, kaki saraf tuh kayak kaku soalnya lemes banget, lemes gimana ya kan. Terus mencoba untuk jalan lagi gitu, kayak aduh. Tapi emang Ditambah setiap napak tak itu tuh gini goyang gitu. Wah, pokoknya itu pengalaman yang nggak pernah saya lupakan ya kan. akhirnya dia udah mulai bisa jalan lah ya, walaupun masih dipegangin, tapi udah bisa jalan napak dengan baik. Terus kita harus check up lagi ke dokter hari Seninnya ya. Iya. Hari Seninnya tepat seminggu setelah operasi. Tapi kali ini dokter nggak visit ke kamar, tapi kita yang nyamperin ke ruang praktek beliau. Poli THT. Betul. Itu Beliau diantar kaget ya, banget kita ngeliat diantar sama suster. nurse sama perawat. Kita diantar ke Poli THT, Betul. tempat dokter Fikri praktek. Betul. Dan situ saya udah bisa Mulai berdiri, bisa jalan meskipun Masih dipegangin. iya masih dipegangin gitu kan. Ya perkembangannya cukup cepat. Jadi selama seminggu itu saya ngerasain setiap bangun tidur tuh segar dan dan ada perubahan, ada saya ngerasain kayak goyangnya berkurang sedikit, vertigonya kurang sedikit. Pokoknya selama seminggu itu alhamdulillah cepat lah ya. Karena obatnya juga banyak. Tiap hari saya minum obat banyak banget, karena ada obat vertigo kecil-kecil 4 ya? 4. Kecil-kecil, dan saya harus minum 4 dalam satu waktu. Pagi, Siang, sore, malam. Betul. 4 kali 4. 16. Sehari saya minum 16 obat vertigo yang kecil-kecil. Betul banget. Ya. Tapi di hari Senin itu pas kita ketemu dokter takjub banget ngelihat dia bisa jalan. Dokter kayak dia happy banget gitu ya. Wah gitu dong, jalan, ayo masuk, bisa nggak gitu. Bener-bener dia excited banget ngeliat progresnya, karena di awal dokter itu nyaranin kita untuk ke fisioterapi gitu kan. Pada hari Senin itu akhirnya dokter bilang, udahlah nggak usah fisioterapi, latihan di rumah aja sendiri, ini saya rasa bisa gitu. Sampai akhir ini kita pun akhirnya belum pernah ke fisioterapi juga. Kita benar-benar mandiri aja di rumah latihannya. Yang penting latihannya sesuai sama yang beliau ajarkan, yang beliau anjurkan, dan kita ngikutin banget apa kata dokter, kayak jangan ini, jangan itu, kayak misalnya sholat. Suami aku belum boleh
ruku dan sujud, jadi dia sholat duduk gitu kayak karena dokter takut nanti dia pas sujud sama ruku takutnya kayak bablas gitu loh, kayak orang nyusuk gitu, enteng, rasanya enteng banget. Betul. Rasanya kalau orang vertigo tuh kayak pusing campur puter. Betul. Jadi kayak enteng banget. Kalau misalnya sampai sekarang aja kayak misalnya saya masih suka nih begini. Nah itu, begitu tuh goyang pandangannya tuh goyang. Kata dokter tuh namanya sensasi goyang masih ada gitu. Itu sebenarnya katanya sih sensasinya seperti itu memang, karena ya itu balik lagi polipnya itu tumbuh di sebelah titik imbang, jadi mengganggu meskipun saya harap ya segera berakhir, dan ini hanya sementara ya, karena jujur nggak betah banget karena cukup mengganggu aktivitas banget. Sampai sekarang kayak lihat kanan kiri tuh pusing, nunduk. Ya orang lain ngelihat kayak biasa aja kayak orang sehat, tapi sebenarnya please banget ngerti deh, pokoknya orang vertigo tuh pasti ngerti rasanya kayak gimana. Betul banget. Akhirnya setelah kita check up yang kita ke poli itu, kita diperbolehkan pulang. Alhamdulillah setelah nginep 8 hari di rumah sakit. 8 hari. Itu tanggal 6 Februari ya, tanggal 6 Februari kita udah bisa pulang. Terus dokter ngasih ngasih surat kontrol untuk selanjutnya. Itu 2 minggu lah jaraknya dari 2 minggu apa seminggu sih, aku lupa pokoknya. Seminggu dari jarak kontrolnya. Setelah seminggu itu dokter cuma ngecek tentang kayak ngebuka tampon ya. Tadinya tampon, betul. Tadinya kita ada kapas ya, penutup telinga supaya nggak ada kotoran masuk, betul. Atau mengantisipasi air masuk atau benda-benda dari luar masuk ya. Ntar kita kasih lagi fotonya di situ. Nanti setelah itu tapi pas dibuka tamponnya ternyata gendang telinga suami aku belum 100% ketutup. Jadi kayak masih ada seujung jarum pentul lah. Segede gitu masih belum ketutup. Jadi akhirnya dipasang lagi kasa dan akhirnya kita dikasih obat tetes. Jadi kalau teman-teman belum tahu gimana operasi timpanoplasti itu, yang saya tahu mungkin bisa dicek di YouTube juga, itu kayak sistemnya kayak cangkok gitu loh. Betul. Kayak tambal gitu. Jadi ada di bagian telinga saya sini cuping. Itu cuping telinga itu diambil. Kan ada lemaknya ya. Nah lemak itu diambil mungkin ya, kalau nggak salah ya dok ya. Diambil lalu ya itu ditambal untuk jadi gendang telinga baru. Seperti itu. Pas dia akhirnya buka tampon itu, dokter sekalian juga ngecek kegunaan sih, kayak berfungsi nggak nih tulang pendengaran dia yang baru gitu. Jadi itu kayak kita harap-harap cuma semua kata kayak akhirnya dia ngambil garpu tala, disenggol ke siku dia, garpu tala ya. Iya, terus dipasang di sebelah jidat sebelah kanan. Sebelah kanan. Dokter nanya, "Bapak dengar nggak? Mas dengar nggak? Ada suara dengung ya?" Ada suara kayak gitu. Karena itu kan garpu tala kan besi ya, kalau misalkan dipukul gitu kan, lalu ditempel kan seperti ada getaran dari besi, ada suaranya juga. Nah itu sebenarnya kedengeran. Cuma ketika itu dokter nanya kan, kanan apa kiri? Kedengarannya dari kanan apa kiri? Saya bingung jawabnya karena garpu tala kan tempelin gitu kan ke jidat, lalu ada suara enggak? Ya saya jawab, oh iya ada dok, gitu ada. Dari kanan apa dari kiri suaranya gitu kan? Suara getaran dari garpu tala yang tempelin ke jidat tadi. Oh ya dari kanan dok, saya bilang kayak gitu. Kayak udah dokter kayak alhamdulillah ternyata
masih ada lah, berfungsi. masih bisa berfungsi. Alhamdulillah. Memang nggak mungkin balik 100% sih, tapi setidaknya tidak tuli total jadinya gitu. Dan lebih daripada itu, alhamdulillah polipnya sudah diangkat. Betul. Dan mungkin teman ya, jadi intinya saya udah sebulan pasca operasi, lebih malah ya, sebulan lebih lah ya pasca operasi. Tampon sudah dibuka, yang di dalam juga yang di yang di gendang telinga itu kan dikasih kasa gitu kan, kasa pengobatan lah ya, lupa kasa jaringan. Itu juga sudah dilepas, cuma efeknya yang saya rasakan itu masih ada, kayak kalau ya goyang itu pasti sampai sekarang belum hilang. Saya berharap secepatnya saya bisa pulih ya. Goyang masih ada, lalu kayak segera cepat ke kiri dan ke kanan itu kayak masih pusing dan masih goyang juga. Lalu kalau misalkan nelan nih kayak jelek gitu ya, nelan terus di telinga tuh ada kayak jelek gitu lagi loh, terus kayak baru goyang gitu. Jadi bersamaan nih ketika jelek celak gitu, terus mata tuh goyang penglihatannya. Itu semua karena itu ada cairan di telinganya. Ya, katanya sih karena ada cairan gitu kan. Dan itu kadang ada, kadang nggak ada gitu. Jadi kayak hilang timbul aja seperti itu. Dan untuk obat juga saya masih minum ya. Obat yang dokter sarankan itu masih saya minum, kayak obat vertigo ya saya masih minum sampai detik ini. Sudah sebulan lebih saya masih konsumsi itu. Jadi alhamdulillah selama sebulan ini saya banyak perubahan dari semenjak operasi ya. Dan saya lihat juga di YouTube gitu kan, beberapa orang yang pernah timpanoplasti juga melakukan operasi gendang telinga itu katanya 3 bulan itu baru bisa dipastikan pendengarannya seperti apa, apakah ada peningkatan atau tidak gitu kan. Sebenarnya dokter Fikri juga pernah mengatakan hal seperti itu sih, 3 bulan untuk lihat hasilnya seperti apa gitu. Dan setelah 3 bulan nanti kita pasti akan audiometri lagi sih pasti. Saya berencana akan tes audiometri lagi ya, semoga pendengarannya lebih bagus, minimal peningkatannya 30-50% lah harapannya seperti itu, peningkatannya banyak lah ya. Gitu. Dan untuk yang gendang telinga kiri juga sebenarnya harusnya sih operasi, cuma saya masih takut ya karena trauma. Dokter pun kayak bilang next time aja lah kita fokus dulu yang ke kanan dulu nih. Kita fokus yang sebelah kanan dulu. Jadi buat teman-teman jadi saran saya kalau ada teman-teman yang ngalamin punya polip itu, saya sarankan segera diperiksa gitu kan. Sebenarnya dokter juga nanya kan, ini sejak kapan gitu, ini sejak kapan. Dan ini ceritanya, jadi saya pernah merasakan sakit banget di telinga kanan saya itu, kayak perih tapi sakit, kayak senut gitu, kayak ditusuk jarum. Dan itu kurang lebih 2 hari. Dan sempat saya periksakan juga ya ke puskesmas, dan waktu itu puskesmas hanya memberi obat tetes aja, saya lupa nama obatnya apa. Jadi saya pikir itu kurang lebih tahun 2015 atau 2016an ya. Jadi saya pikir disitulah mulainya si polip itu tumbuh. Saya yakin karena sebelumnya nggak pernah ada yang seperti itu. Bukan nggak pernah ada, sebelumnya nggak pernah ngerasain sakit kayak gitu. Dan waktu periksa juga di Cirebon itu, di dokter THT di Cirebon itu memang belum ada polipnya. Dokter hanya mengatakan, dokter waktu itu di Cirebon menyatakan kalau cuma gendang telinga saya aja yang bolong seperti itu. Dan itu memang bolongnya 50% dan cukup besar.
hanya seperti itu saja. Jadi saya pikir teman-teman yang punya polip Kalau ada keluhan lah sama telinga, langsung diperiksakan aja jangan sih ya, karena ditunda-tunda lagi. ya barangkali itu berbahaya atau gimana kan gak ada yang tahu kan ya. Betul. Kalau didiemin kan takutnya makin parah seperti itu. Alhamdulillah juga suami aku ketawanya di saat si tumor itu masih jinak gitu, jadi kayak aduh alhamdulillah lah, maksudnya masih dikasih banyak bersyukur banget lah ya. Iya bener, masih dikasih kesempatan sama Allah untuk berobat, untuk diangkat tumornya, alhamdulillah banget. Jadi cerita-cerita sharingnya nih cuma sampai sini dulu aja, karena dokter masih mau lihat 3 bulan ke depan nih gimana kondisi telinganya, nanti gimana update-nya, nanti kita bakalan sharing lagi. Dan buat teman-teman semuanya di luar sana yang punya cerita yang sama, boleh banget drop komen di bawah untuk cerita juga. Atau barangkali ada yang pengen nanya-nanya, betul, boleh banget. Atau jangan-jangan ada yang pasiennya dokter Fikri juga boleh banget. Kita sharing-sharing juga, dan makasih banget buat yang udah nonton. Ya, jadi tanpa mengurangi rasa hormat ya untuk dokter-dokter THT yang lainnya, saya pikir juga mereka profesional, bagus-bagus semuanya. Cuma karena di sini kebetulan kita adalah saya adalah pasien dokter Fikri, jadi kayak ya merasa bersyukur aja lah sudah dibantu beliau. Betul. Lalu mendapatkan manfaat dari tindakan beliau. Betul. Meskipun masih belum 100% kembali fit ya. Betul. Cuma saya merasakan ya bersyukur alhamdulillah karena sudah diangkat, dibantu diangkatkan tumornya, polipnya seperti itu dan lain-lain sebagainya. Alhamdulillah banget. Jadi jangan lupa subscribe supaya bisa tahu kelanjutannya. Kalau misalkan ntar saya akan tes audiometri lagi. Apakah ada peningkatan dari atau hasil akan operasi stabil tersebut aja di angka yang sama, atau ternyata tidak ada peningkatan. Betul. Tapi ya sekali lagi lebih dari itu, alhamdulillah yang penting tumornya udah keangkat, polip sudah diangkat. Itu sih inti dari semuanya, harus kita syukuri itu. Yang pertama harus kita syukuri, karena nggak kebayang kalau kita telat nanganinnya ya. Itu bisa menggerogoti sampai koklea ya, sampai rumah siput. Rumah siput kan sementara rumah siput tuh adalah kayak pusat untuk nyambungin banyak saraf di situ. Banyak saraf di rumah siput. Itu yang menyambungkan hasil pendengaran dari gendang telinga lalu disambung ke tulang pendengaran. Ya itu kan tulang pendengaran kan neken rumah siput kan. Nah itu daripada tambah besar polipnya, alhamdulillah udah diangkat. Kalaupun nanti tidak ada peningkatan pendengaran, dokter sih udah ngasih saran untuk penggunaan alat bantu dengar. Nah nanti kita akan cerita-cerita lagi nih kalau misalnya suami aku jadi pakai alat bantu dengar gimana sih bikinnya. Kita tunggu bulan ketiga ya. Itu kemungkinan bulan sekarang operasi Februari. Mungkin di Mei kali ya. Februari, Maret, April, Mei ya. Bulan Mei saya akan coba update lah. Audiometri lagi. Betul. Bagaimana hasilnya. Subscribe supaya nggak ketinggalan. Betul, cuma banget. Mungkin setiap minggu saya mencoba akan update apakah perkembangan vertigonya atau pusingnya hilang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini untuk mantau atau barangkali teman-teman pengen bertanya silahkan. Boleh banget di comment section. Nanti akan saya jawab. Betul. Akan saya bantu jawab. Kalau misalkan saya tidak tahu atau saya tidak paham, mohon maaf, nanti akan saya jawab langsung di kolom komentar. Tapi kalau misalkan ada 5 orang yang bertanya, saya akan jawab secara video gitu ya. Kita akan buat video untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman seperti itu. Dan
kali ini cukup sampai sini dulu aja Ya, ya. cukup Karena udah sampai panjang sini. banget Ya. videonya, nanti malah bosen dengarnya. Ya, cukup sampai sini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah udah Nonton tanpa nonton di ya, skip. yang udah nonton tanpa skip supaya mendapat keutuhan informasi gitu kan. Oke, sampai jumpa next time Ya, teman-teman jadi sampai semuanya. jumpa lagi next time. Bye. Thank you. Bye.